Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Al-Mukarram Syekhul Mursid Fahmi hafizakumullah, para asatidzah rahimakumullah, ikhwani rahimakumullah. Mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat sekarang ini kita bisa datang ke majelis beristiqomah, niat menuntut ilmu dan berzikir untuk berwasilah mendekatkan diri kepada Allah. Ini anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan mudah-mudahan ikut istiqomah kita ini senantiasa kita bisa memberikan keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Karena hidup ini memang harus ada keseimbangan, Pak. Jadi fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka kita sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka doa ini sangat penting karena hidup ini bukan cuman sekalian. Jadi ada hidup yang kekal abadi, yang lebih penting kita memprioritaskan hidup di akhirat nanti. Maka dari itu malam sekarang ini mari kita tadabburi surat Al-Qasas ayat 76 dan 77. Mari kita akan menjelaskan asbabun nuzulnya dan tafsirnya, dan juga kami akan menjelaskan hadis Nabi Muhammad yang berkaitan dengan Al-Qasas ayat 76 dan 77. Mari kita buka, perhatikan. Apa asbabun nuzulnya? Sebab turunnya Al-Qasas ayat 76 dan ayat 77 adalah kisah Qarun, seorang Nabi Musa alaihi salam yang kaya raya namun sangat sombong dan durhaka. Kaya karena kecerdasan dan jerih payahku sendiri. Ayat 76 menceritakan kekayaan dan kesombongan Qarun. Sementara ayat 77 adalah teguran Allah Subhanahu wa taala agar manusia tidak berbuat kerusakan di bumi dan tetap berbuat baik kepada sesama serta tidak melupakan bagiannya
di dunia. Nah, ini keseimbangan, Pak. Jadi hidup ini butuh keseimbangan. Sebagaimana kisah Qarun menjadi pelajaran atas keangkuhannya. Kisah Qarun sebagai latar belakang, kekayaan keangkuhan Qarun adalah sosok sangat kaya dan angkuh karena harta benda yang melimpah. Kaya karena kecerdasan dan jerih payahku sendiri. Kisah permintaan doa. Dalam sebuah riwayat, Qarun yang dulu miskin, Pak. Jadi minta didoakan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk mendoakannya agar menjadi kaya. Setelah didoakan, Qarun menjadi kaya harta dan materi. Kesolehannya setelah dikabulkan doa dengan Allah Subhanahu wa taala, kesolehannya yang hilang, Pak. Jadi namun setelah kekayaannya berlimpah, kesolehannya Qarun berkurang drastis. Ia meninggalkan ibadah dan tidak peduli pada orang lain hingga akhirnya ia terjerumus dalam kebinasaan. Perhatikan, ini buat ibrah untuk kita, pelajaran untuk kita semua. Pesan dalam ayat 77, larangan berbuat kerusakan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan agar manusia tidak berbuat kerusakan di bumi, tidak memperlakukan sesama atau lingkungan secara sewenang-wenang. Ini, Pak. Kewajiban berbuat baik, manusia juga diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadanya. Keseimbangan dunia dan akhirat. Ayat ini mengajarkan pentingnya menyeimbangkan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan tidak melupakan bagian dari kenikmatan dunia. Dengan demikian, kisah Qarun dalam ayat 76 berfungsi sebagai contoh buruk, dan ayat 77 memberikan tuntunan agar manusia tidak mengikuti jejaknya, melainkan hidup seimbang yang bermanfaat bagi sesama. Ini, Pak. Jadi supaya buat pelajaran untuk kita semua. Mari kita lanjutkan ke tafsirnya. Catat kalau perlu, babnya ini sangat penting untuk dibuat pelajaran untuk kita semua, ya. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Ini, Pak. Jadi mari perhatikan, sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Nabi Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta, dan kunci-kuncinya sungguh berat dipikul
oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kamu terlalu bangga, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagimu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Lanjutnya, perhatikan, saya bacakan tafsirnya. Ayat Al-Qasas, surat Al-Qasas ayat 6, ayat 76 dan 77. Ini dari Al-A'mas, telah meriwayatkan dari Al-Minhal Abu Ibnu Amr, dari Sa'id Ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas, sehubungan dengan makna firman-Nya, sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaumnya Nabi Musa. Al-Qasas ayat 76. Qarun adalah anak pamannya Nabi Musa, yakni saudara sepupunya, Pak, ya. Jadi masih ada hubungan nasab, kerabat, Pak. Hal yang sama dikatakan oleh Ibrahim An-Nakhai, Abdullah ibnu Haris ibnu Naufal, Sama ibnu Harb, Qatadah, Malik ibnu Dinar, ibnu Juraid, dan lain-lainnya, bahwa Qarun adalah saudara sepupunya Nabi Musa. Ibnu Juraid mengatakan bahwa Qarun ibnu Yashub ibnu Qais, sedangkan Musa adalah ibnu Imron ibnu Qais. Jadi ini masalah nasabnya Qarun, ya. Muhammad ibnu Ishaq, ini penjelasan selanjutnya tentang nasab-nasabnya Qarun. Selanjutnya firman Allah, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Yang kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta, dan kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat, ya. Jadi maksudnya terasa berat oleh mereka memikulnya karena banyaknya kunci yang menunjukkan banyaknya harta. Ini tafsirnya. Al-A'mas telah meriwayatkan dari Khaisamah bahwa kunci perbendaharaan harta Qarun terbuat dari kulit, Pak. Terbuat dari kulit. Seberapa banyaknya kalau dipikirkan, ya. Jadi setiap kunci besarnya sama dengan jari telunjuk. Berarti sama dengan jari telunjuk. Sampai berat, Pak, ya. Bagaimana banyaknya. Setiap kunci untuk satu gudang tersendiri secara terpisah. Apabila Qarun perbendaharaannya, maka semua kunci perbendaharaannya itu diangkut dengan 60 ekor bighal. Bighal ini, Pak, kalau di kamus bahasa Arab itu lebih kecil dari hemar, ya. Jadi lebih kecil dari hemar, seperti kuda modelnya, itu bighal. Ini kalau orang Arab dibuat untuk ngangkut barang ke pasar, kemana, itu bighal namanya, ya. Ini selanjutnya firman, id qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin.
Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kamu terlalu bangga, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri, ya. Yani kaumnya memberinya nasihat dengan hal-hal yang lebih bermanfaat bagi kaumnya. Mereka mengatakan kepadanya dengan ungkapan memberi nasihat dan petunjuk, janganlah kamu terlalu bangga dengan apa yang telah kamu peroleh. Dengan kata lain, janganlah kamu membanggakan hartamu. Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri, ya. Ini Ibnu Abbas mengatakan makna yang dimaksud ialah membanggakan diri. Al-Mujahid mengatakan bahwa yang dimaksud ialah bersikap jahat dan sewenang-wenang sebagaimana sikap orang yang tidak bersyukur kepada Allah atas apa yang telah diberikan kepadanya. Ini selanjutnya ayat, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan dunia. Maksudnya keseimbangan, Pak. Jadi maksudnya gunakanlah harta yang berlimpah dan nikmat yang bergelimang sebagai karunia Allah kepadamu, ini untuk bekal ketaatan kepada Tuhanmu dan mendekatkan diri kepadanya dengan mengerjakan sebagai amal pendekatan diri kepadanya. Dengan kamu akan memperoleh pahala di dunia dan di akhirat. Keseimbangan, Pak. Selanjutnya ayat, wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan dunia, ya. Yakni yang dihalalkan oleh Allah berupa makanan, minuman, pakaian, rumah, dan perkawinan, karena sesungguhnya engkau mempunyai kewajiban terhadap Tuhanmu dan engkau mempunyai kewajiban terhadap dirimu sendiri dan engkau mempunyai kewajiban terhadap keluargamu dan engkau mempunyai kewajiban terhadap orang-orang yang bertamu kepadamu. Ya, ini, Pak. Jadi keseimbangan yang dianjurkan oleh Allah, ya. Maka tunaikanlah kewajiban itu kepada haknya masing-masing. Selanjutnya ayat, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Artinya berbuat baiklah kepada sesama makhluk. Nah, ini, Pak. Jadi bukan kepada manusia saja, ya. Yang dianjurkan oleh Allah, berbuat baiklah kepada sesama makhluk Allah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard. Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, yaitu janganlah cita-cita yang sedang kamu jalani itu untuk membuat kerusakan di muka bumi dan berbuat jahat terhadap makhluk Allah. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini tafsirnya, Pak. Jadi mudah-mudahan Allah memberi kefahaman untuk kita semua. Nanti guru kita yang menjelaskan untuk memantapkan ke hati kita supaya Allah membuang keraguan kita yang tertanam di dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin.
Tolong guru kita jelaskan, dan kami kurang lebihnya mohon maaf. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk menambahkan apa yang disampaikan Ustaz Fauzi tentang khusus di dalam hidup, coba membuka dengan Allah Al-Isra 18 sampai 22. Jadi dijelaskan di sana yang khusus di hidup itu jelas. Letak sana sibukkan urusan dunia tidak ditinggalkan begitu saja. Kita berpijak di dunia ini apa? Untuk mencari keridhaan Allah, bukan rezeki itu enggak. Keridhaan Allah, rezeki itu pasti Allah tentukan. Keridhaan ini yang diupayakan. Tadi kan ayat 18 sampai 22 Isra ya. Kita berfirman waktu kita berjid, "Man kana yuridu al-'ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha mad'uman madhura." Tadi disampaikan berkaitan korun Islam. Dia sebelum Islam, sebelum kaya, ya, mengatakan dengan Musa, saya akan tetap dalam ketaatan kepada Allah. Musa telah menyampaikan jangan dari umur yang ada. Baru punya putra putri sekitar 11 orang. Ya, dan hidupnya memang tidak kecukupan menurut Korun ini. Tapi ya, pandangan Nabi Musa yang menunjuk Allah SWT bahwa Korun itu tidak ada masalah. Sama dengan sahabat berlihat makan sorry, sama seperti itu. Jadi dia memaksa Nabi Musa sampai 3 kali, kemudian baru didoakan. Bahkan yang seperti tadi, sekian ratus onta, 1 onta dengan kunci-kunci yang banyak. Ya. Tapi kan jadi siapa mengenai kehidupan dunia, kami segerakan baginya dunia ini apa yang kami kehendaki bagi siapa yang kami kehendaki, dan kami sediakan baginya neraka jahanam. Itu maksudnya ya. Pasal 76 tadi menyampaikan apa? Korun seakan-akan dia bisa bertakwa dengan kekayaan itu, bisa tetap istiqomah jalan Allah. Beda kalau orang udah banyak uangnya, pasti geser. Sebagian besar manusia yang sudah kaya raya bergeser rata-rata. Mereka rata-rata bergeser daripada ketaatan dan keimanan kepada Allah. Rata-rata bergeser. Kemudian tadi soal ayat 18 disampaikan seperti ini. Diberikan dunia, tapi disediakan neraka jahanam. Dia akan memasuknya dalam keadaan tercela lagi terusir dari rahmat Allah. Yaslaha mad'uman madhura. Kemudian man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Itu kalau harapannya akhirat. Kalau harapannya akhirat dan berusaha ke akhirat itu bersungguh-sungguh, dan dia mukmin, dia berserah diri kepada Allah, ya kalau usahanya dibalas dengan baik. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdura. Tiap-tiap golongan, baik golongan ini yang menginginkan dunia maupun golongan yang itu menginginkan akhirat, kami berikan anugerah dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Ini perlu diperhatikan dengan Allah ya. Kita minta dunia atau kita minta akhirat, Allah akan berikan kesepadan apa yang kita mau. Manusia memaunya bagaimana? Ya Allah, berikan keberkahan kepadaku, berikan rezeki yang barokah, keberkahan rezeki kepadaku. Jangan minta rezeki itu, maksudnya dan sebutkan barokahnya. Minta itu minta barokah, sehingga barokah itu ada keridhaan Allah di sana.
Dan undur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'din wal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdila. Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka dan sebagian yang lain. Kehidupan akhirat itu lebih tinggi derajatnya, lebih besar keutamaannya. Di Qasas tadi 77 sudah disampaikan clear itu, ya. Beratansa nasibaka dengan dunia. Jangan lupakan kepentingan atau urusanmu atau bagianmu di dunia, ambil bagianmu. Tapi ingat, kita mencari keridhaan Allah. Ya, di bagian tersebut ada hak orang lain, di bagian tersebut ada amanah. Itu kadang-kadang bisa lupa. Orang dimintain uang, dimintain rezeki, apa jawabannya orang? Oh, ini aku bisa karena ilmuku. Ya, itu situasinya. Betul. Aku bisa karena kekuatanku. Aku bisa karena ilmuku. Jawabannya orang kayak gitu. Jadi kalau mau berbagi, maka berlakulah firman ini. Ya. La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataquda umat makhdura. Makhdula. Janganlah engkau menjadikan Tuhan yang lain bersama Allah, sebab nanti engkau menjadi tercela. Nah, ya Allah ini ya. Kita kaya raya sehingga naudzubillah maka naudzubillah kaya raya ya. Sedikit yang lolos. Maka mereka sebagai bisa menyembah harta, menyembah dunia. Ya, jadi pahami ya. Jadi penjelasan tadi kalau teman sampaikan soal hadis Nabi Muhammad SAW juga dengan tafsir di Qasas 76 dan 77, maka untuk mendampingi supaya lebih jelas yaitu Al-Isra ayat 18 sampai 20. Harapan dunia kasih Allah, harapan akhirat dikasih. Tidak ada dirugikan untuk urusan itu, tapi di akhirat nanti terbukti. Ya, yang menggapai dunia itu lupa dengan Allah, maka dia akan mendapatkan neraka Allah SWT. Yang betul-betul istiqomah urusan akhiratnya, maka dia akan dapat kebaikan lebih baik daripada urusan-urusan yang pernah dia jalan dialami tadi di dunia. Paham ya? Semoga Allah berikan berkah barokah. Amin. 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 Kesulitan, Amin. kita untuk mendapatkan barokah. Amin. Amin. Rezeki yang barokah. Amin. Kesehatan yang barokah. Amin. Umur yang barokah. Amin. Ilmu yang barokah. Amin. Kebaikan yang barokah. Amin. Wa Amin. ahsin kama ahsanallahu ilaika. Maka berbuat Amin. baik kepada orang lain seperti Allah berbuat baik padamu, maka kau akan dapat barokah. Amin. 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 Amin.